Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dengan saya Shana di channel Kebahagiaan Sejati. Renungan kita pada saat ini judulnya Cara Memikat Gadis Kristen. Ayat renungan terdapat di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Bunyinya demikian: Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara-saudara orang muda yang dikasihi Tuhan, mencari pasangan hidup memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Namun dengan cara pendekatan menurut Kristen yang benar sebagai orang Kristen, tentunya perjalanan mencari kehendak Tuhan tentang prinsip dasar pernikahan Kristen akan membuahkan sesuatu yang baik sesuai keinginan Allah. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan pendekatan. Sangat penting untuk memahami apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan dalam kehidupan kita, supaya tetap di dalam ketetapannya dan tidak melawan Allah. Ada banyak cara pendekatan, tetapi saya akan memberikan 9 tahap pendekatan sebagai pemuda Kristen yang sebaiknya diketahui. Langkah pertama tentunya yaitu terlebih dahulu minta tuntunan Tuhan melalui berdoa kepada Tuhan supaya dituntun untuk mendapatkan yang sesuai kehendaknya. Seperti yang telah dituliskan di dalam Alkitab bahwa sebaiknya mencari pasangan yang seiman. Sehingga ketika mendekati lawan jenis, baiknya carilah yang seiman supaya sepadan dalam hal tujuan hidup dan tentunya takut akan Allah. Jika tidak, tentu akan lebih susah dalam menjalin hubungan yang lebih serius nantinya. Apakah kamu terpikat pada gadis cantik dalam komunitas pemuda di gereja? Atau teman kuliahmu? Berbeda dengan wanita muda pada umumnya. Wanita muda Kristen yang sopan dan taat kepada Tuhan kurang tertarik pada pemuda yang tidak setia kepada Tuhan dan terlalu agresif. Kiat jitu untuk memikat hatinya adalah dengan selalu bersikap baik sesuai nilai Kristiani dengan menjaga penampilan tentunya. Kemudian hal yang kedua yaitu ajaklah ia berbicara atau ajaklah ia ngobrol. Mungkin kamu sering mendengar pesan tersebut, tetapi percayalah, cara ini sangat efektif. Jika ia juga bergabung dalam komunitas pemuda di gereja, tanyakan apakah ia akan menghadiri pertemuan ibadah berikutnya atau kegiatan lain di gereja. Nah, topik tersebut sangat tepat untuk membuka percakapan. Boleh juga mengatakan, "Oh, kamu akan datang ke gereja bersama ayahmu atau bersama ibumu." Ajaklah ia berdiskusi soal kegiatan pemuda atau apa saja, lalu mintalah pendapatnya. Hal yang ketiga, bersikaplah humoris. Sukacita terbesar adalah ketika kita menikmati berkat Tuhan dengan senyum ataupun tertawa. Semua orang senang tertawa. Sisipkan kisah humor yang sehat tentunya saat mengobrol atau berbicara dengannya. Manfaatkan kesempatan ini untuk mempererat persahabatan sebagai awal berseminya cinta. Hal yang keempat, cari tahu kesamaan di antara kalian. Tuhan memberikan bakat dan minat kepada setiap orang. Temukan kesamaan bakat dan minat dengannya, lalu lakukan kegiatan bersama-sama. Contohnya, jika kalian senang melukis, maka ajaklah ia melukis atau lakukan kolaborasi untuk menyelesaikan sebuah lukisan. Cara ini cukup menantang sehingga kalian bisa menertawakan kekurangan masing-masing saat melukis dan lebih saling mengenal satu dengan yang lain. Sahabat-sahabat orang muda, kalau minat kalian berbeda, misalnya si cewek hobinya main musik dan bernyanyi,
tetapi kamu tidak punya bakat, maka jangan berbohong atau berpura-pura. Gunakanlah perbedaan ini untuk mempelajari hal baru. Tanyakan kepadanya, mengapa ia menyukai hal tersebut. Misalnya, Anda boleh berkata, boleh aku tahu, kamu mahir bermain piano karena tekun berlatih atau bakat alami. Kamu tidak harus menyukai hal yang sama, tetapi ia akan menghargai usahamu untuk menyukai apa yang ia gemari. Kelima, jadilah diri sendiri. Biarkan ia mengenal siapa kamu yang sesungguhnya. Banyak orang muda yang ingin memiliki pacar agar bisa merasakan kedekatan dengan lawan jenis. Akan tetapi, hubungan yang serius membutuhkan keintiman batin yang mustahil dibangun oleh dua orang yang sekedar berpacaran. Pemudi Kristen menghargai pemuda tangguh dan jujur, bisa diajak tertawa, bertanggung jawab, siap menjadi pelindung, orang yang baik hati dan penuh kelembutan. Hal ke-6, sisihkan waktu untuk memperhatikan diri sendiri. Kemampuan menghargai diri sendiri yang terlihat melalui cara merawat diri sama pentingnya di mata wanita dan orang lain. Pastikan kamu juga selalu memperhatikan penampilan dan kebersihan fisik tentunya. Jaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan sehat dan berolahraga secara rutin. Nah, buatlah jadwal rutinitas harian yang realistis tentunya. Selain menjadi pribadi yang lebih menarik, langkah tersebut menunjukkan bahwa kamu mampu menghargai tubuh yang Tuhan berikan. Sahabat-sahabat orang muda, hal yang ketujuh, mulailah berkencan. Ajaklah ia berolahraga, atau menyanyi, atau apa saja yang ia gemari. Nikmati kebersamaan Anda, tetapi tunjukkan respek kepadanya dengan bersikap sopan dan baik sebagai cara membuktikan bahwa kamu selalu mengasihi Yesus. Jangan pernah berperilaku yang membuatnya merasa tidak nyaman. Yang kedelapan, lanjutkan dengan kencan kedua. Jangan biarkan kencan pertama yang sukses berlalu begitu saja. Setelah berkencan, berikan isyarat bahwa kamu ingin bertemu lagi dengannya. Misalnya dengan berkata, sampai ketemu lagi, atau tanyakan, apakah kamu mau jalan lagi minggu depan bersamaku? Jika ia setuju, ajaklah ia berkencan lagi. Seiring waktu, kencan akan menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh kalian berdua. Hal yang terakhir, yaitu menjaga kekudusan. Sahabat-sahabat orang muda, ingatlah bahwa masa pendekatan sebaiknya tidak melakukan apapun. Ingat prinsip untuk menjaga kekudusan. Ingat bahwa jika Tuhan Allah itu kudus, sehingga Ia mau kita anak-anaknya juga hidup kudus menurut ketetapan yang Ia berikan. Sehingga dengan demikian mampu menjauhkan anak Tuhan dari perbuatan zina. Inilah beberapa cara pendekatan menurut orang Kristen sebagai orang Kristen yang sebaiknya diperhatikan bagi anak-anak muda zaman sekarang ini. Terutama karena ancaman pergaulan dunia yang bebas saat ini membawa berbagai macam kejahatan, antara lain persinahan, dan berujung pada perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, dengan melakukan segala hal sesuai kehendak Tuhan, maka tentu akan dapat terlepas dari berbagai masalah. Andalkanlah Tuhan dalam segala hal. Nah, sahabat seorang muda, tunggu apa lagi? Mulailah mencoba jika ada yang cocok di hati Anda. Tuhan memberkati Anda, orang muda Kristen. Shalom.